Halo, tidak ada yang tidur. Baik. Satu lagi siapa ini? Alto, Alto. Halo, halo. Shh. Coba nggak ada yang tidur. Alto. Shh. Siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk siapa? Semua masuk ya? Shh. Coba bangun semua. Baik. Alto. Alto, bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tanpa seorang pendamping, tanpa co-host ya, mestinya harusnya ada co-hostnya atau ada yang bantu Pak Arief untuk menjadi MC. Karena biar TikTok gitu. Meskipun dengan Pak Arief pun sebenarnya cukup, cuma maksudnya kan proses pembelajaran itu akan lebih baik jika kemudian semuanya terlibat, ya. Iya, tapi kan tetap aja 3 itu ya. Iya 3, yang maju 3. Siapa 3? Raka mana Raka? Oh ini belum bisa ya. Ya sambil kita menunggu ya. Jadi ke depan tolong nanti dipersiapkan. Saya minta ketua kelasnya Jul nanti kalau misalnya mau ada pembelajaran sejarah, tolong dikabarin petugas-petugasnya ya. Maksudnya gini, kalau ini kelompok 1 maka yang maju itu kelompok 2. Kalau ini, kamu kelompok berapa sekarang? Kelompok 1 kan? Sule, oh ya berdua, pokoknya bantuan berdua lah ya, berdua ya. Ketua kelasnya Sule. Sulaiman. Ya tolong ya Eman ya, disiapkan MC-nya. Kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang jadi MC, yang dia ada kameramen segala macam, supaya kelompok selanjutnya. Kalau tidak ada, ya kamu harus jadi badalnya, gantiin maksudnya ya. Apa? Iya. Ya MC, ada kameramen, ada yang bikin soal. Oke, selamat datang Adit. Udah bisa tampil ya, mudah-mudahan. Oke, semuanya sehat ya, meskipun dalam suasana yang cukup panas hari ini. Tapi kita tampil penuh ya, sekuatnya tim. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Ya. Sekali lagi Pak Arief sampaikan bahwa ini adalah proses latihan. Jadi kalau misalnya ada yang terinspirasi Pak Arief, saya boleh nggak di rumah bikin? Ya nggak ada urusan sama Pak Arief, kamu mau bikin aja. Tapi saya nggak bisa Pak, OBS-nya nggak bisa, boleh belajar sama Pak Arief. OBS-nya dikit-dikit, Pak Arief juga belajarnya tutorial. Biasa ya belajar tutorial, nggak apa-apa. Tapi memang belajar dengan guru dengan tanpa guru itu bedanya adalah 40 kali lipat itu kalau dalam konsep 40 konsep sufi ya. Belajar agama dengan guru dengan tanpa guru itu bedanya selisihnya 40 kali. Lamanya bisa 40 kali, tapi kalau dia dengan guru bisa lebih cepat. Tapi tutorial sekarang jadi guru kan. Tutorial apa aja? Kita sering tonton tutorial segala macam dalam proses belajar kita. Berdiri semua? Berdiri. Nanti ada yang mau jadi jirgen nggak? Jirigen, ada yang mau jadi jirigen? Dirjen? Ada yang mau jadi dirjen? Siapa yang bisa dirjen? Sudah Dit? Belum? Oke, sambil menunggu ya. Halo, perhatikan. Jadi sekali lagi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan sekitar 5, itu pertanyaan dasar ya. Pak, saya temanya tentang, kebetulan hari ini adalah tentang sejarah minat ya. Sejarah minat. Misalnya saya bicara tentang Soekarno Pak, bicara tentang Soekarno. Nanti ada pertanyaan,
coba jelaskan ruang lingkup Soekarno secara keseluruhan. Artinya itu yang perlu kalian jawab adalah tentang masa dia pada masa pemerintahan siapa. Ya masa pemerintahan dia Pak, iya tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya tahun 45 sampai dengan tahun 50 misalnya. Halo, perhatikan. Ini kalau bicara tentang sejarah Indonesia. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mau bicara tentang Hitler. Coba, siapa yang tahu Hitler itu hidup dari tahun berapa sampai tahun berapa? Hitler. 45-an, terakhir 45. Karena dalam sejarahnya Hitler meninggal tahun 45 di bunker itu ya. Makanya ada film The Death of Hitler ya. Kalau tidak salah, benar kan? Kematian Hitler. Halo, perhatikan. Sudah. Ini kalau udah sore itu hawanya, makanya Pak Arif nanti minta ada yang bisa stand up, pingin gitu, tolong disiapkan ke depan gitu. Sarif dan kawan-kawan, Sulaiman, bukan Sulaiman, tolong disiapkan teman-teman yang bisa stand up, yang bisa mungkin apa gitu. Hei, Alto ngantuk deh. Gak apa-apa. Jaki, kamu sehat Jaki? Ki, sakit? Iya. Saya melihat wajah yang sama di agama ya. Saya baru tahu ya kalau ada kembaran. Oke, itu waktunya habis ya. Udah nyala? Nggak bisa ya. Pak Arif kayaknya terlalu dominan ya. Nah, baru nih jadi nih. Kayaknya masih kejauhan atasnya. Oke, sambil menunggu ya. Afan mana Afan? Ada. Untuk memburu. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi Milo.
Udah. Oke, siap. Semuanya perhatian. Coba duduknya jangan yang tiga-tigaan gitu sini. Rip, sini Rip. Jangan tiga kayak gitulah. Sini sama si Faik sama Faik. Oke, kita bisa mulai ya. Ini kok hilang lagi? Kenapa hilang lagi? HDMI-nya nggak ada. Tadi bisa barusan? Oke. Agak kesini aja. Fikri kamu agak majuan, agak maju biar kelihatan. Nah, nggak bawah ya. Nah, kamu maju nah gitu. Cek. Rere. Yes. Hello. Hi. Sort of fun. But overall it's okay. Overall, it's okay. Jackson, 1, 2, 3. Jackson. Okay guys. My opinion. Test. Opinion. Test. Oke, semuanya bangun coba. Halo. Irfan, bangun. Jaki. Yasmin. Ki. Nggak ada yang tidur. Dedi. Mau tidur juga, Pak Ari mau tidur. Ya. Tolong udah berapa kali Pak Ari minta sekali lah. Kalau ada yang tidur mending keluar, izin. Pak Ari izin cuci muka. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan kantuknya, tahan untuk kita siap dengan materi ya. Oke, baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika PAN 21 Jakarta. Hari ini kita kembali menggelar obrolan kecil di kelas. Kenapa Pak Arif lebih nyaman misalnya harus di kelas? Coba perhatikan. Di samping beberapa alasan yang Pak Arif kemarin sudah jelaskan. Yang jelas kalau di kelas itu sudah kayak di rumah sendiri lah. Kalau di tempat lain itu merasa nggak tenang, takutnya ada tamu datang. Contoh kalau di multimedia, tadi pagi di multimedia, perhatikan, ya, tadi pagi di multimedia. Baik teman-teman dan juga seluruh civitas, kita akan segera langsung mulai saja untuk kesempatan kita diskusi pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Pusaka. Hadirin dimohon berdiri. Wake up. Makanya Pak Arif minta ada petugasnya bisa bantu gitu Pak Arif kayak gini. Kelompok 4 siapa ini sih kelompok? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri semua. 2 kali kita nyanyi ya. Bangun. Halo. Bangun. Ayo bangun. Indonesia, air beta, pusaka abadinan jaya. Indonesia, Puja
sampai akhir menutup mata. Sekali lagi. Indonesia. Ikutin. Yo, masuk. Indonesia tanah air beta. abadi dan jaya. Air beta dibuai dibesarkan Telat. gampang berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata lagi sampai akhir menutup mata. Silakan duduk kembali. Baik. Oke, selanjutnya adalah kita ngobrol ya, presentasi ya. Ngobrol presentasi aja nggak apa-apa. Baik, sebenarnya kalau ada hostnya lebih enak lagi kalau ada pembawa acara. Jadi Pak Arif nggak terlalu dominan. Oke, kita akan kasih mereka untuk bercerita. Namun sebelum ke sana ya. Ada juru bicaranya siapa? Juru bicaranya siapa? Noval bisa enggak? Noval aja nggak apa-apa Noval. Noval bisa diceritakan sedikit tentang proses pembuatan kesulitannya ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat PPT ini atau Canva ini. Silakan. Kenapa Pak? Iya. Jadi Pak Ari minta cerita dulu sebelum kamu presentasi. Bisa diceritakan proses pembuatan Canva ini, apakah saya doang Pak yang bikin Pak? Atau kerja bareng-bareng, atau cari di internet, atau cari di buku? Silakan. Ini proses pembuatan Jangan perhatikan. PPT ini tuh bisa dibilang cuman hamin berapa jam Pak? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi. Iya. Materinya Kan sebenarnya dari minggu kemarin udah dikasih itu tahu. baru materinya Pak. Kenapa baru tadi pagi? Yang pertama Jangan sebenarnya perhatikan. saya kalau misalkan ini kan saya buat PPT kan Pak. Kalau misalkan saya buat PPT itu biasanya harus sesuai tema gitu Pak. Jadi Sesuai. susah nyarinya Harus sesuai tema. sesuai tema itu kayak gimana maksudnya? Kayak Warna-warnanya, iya, kayak gitu-gitu. template. Iya. Oke. Sebenarnya kan gini ya. Ini apa nih? Ini PPT atau apa? PPT. PPT. Jadi maksud Pak Arif kan gini, halo perhatikan. Halo. Halo. Coba yang paling belakang itu siapa itu? Pak Arif udah bilang kalau ada yang tidur di luar. Nanti Pak Arif suruh keluar beneran loh ya. Siapa itu? Farah atau siapa itu? Pak Arif udah kasih tahu. Jadi memang kalau waktunya ini ngantuk, jam-jam ngantuk ya. Tapi tolong tetap bisa bertahan. Ya karena ini komitmen kita bareng-bareng. Pak Arif juga coba ngangkatnya juga lumayan susah. Karena ini prosesnya yang di siang hari, siang bolong kayak gini. Ya Farah. Farah dengar nggak? Farah itu siapa sih? Hah? Ya, tolong tidak ada yang tidur ya. Kalau tidur di luar.
Oke, jadi prosesnya tadi adalah harus nyesuaiin template ya, template-nya. Ya, ada kendala lain nggak? Udah sih Pak itu. Gampang ini kan, Pak Arif belum ngecek sebenarnya ya, mestinya Pak Arif sih ngecek dulu. Oke, sekarang kita langsung minta mereka untuk presentasi terlebih dahulu ya, tentang tema-tema yang menarik. Sambil bercerita terlebih dahulu, memperkenalkan kamu bikin apa, si A bikin apa, si B bikin apa, si C bikin apa. Silakan. Pembukaan dulu boleh. Salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang isinya ada Alfikri Maulana, ada saya sendiri Muhammad Raka ya. Habis itu ada Noval Fadila, terus Raka Aditya. Di kali ini kita membahas tentang teknologi luar angkasa. Iya ya, tes. Oke. Ini langsung tes Pak. Enggak, kalau si Fikri apa, novel apa itu, ceritain sedikit aja. Enggak, maksudnya novel tentang apa, dia tentang apa gitu. Bagian dia apa, bagian Adit apa, bagian Fikri apa gitu. Ini kan setiap orang beda-beda kan? Setiap orang beda-beda gitu. Beda-beda, pembagiannya kan beda-beda kan? Temanya besar, namanya adalah teknologi ruang angkasa. Tapi di dalam teknologi ruang angkasa itu kan macam-macam. Bisa ngomongin tentang Apollo, bisa bicara tentang SKSD, sistem komunikasi satelit domestik misalnya, yang di Indonesia namanya sistem komunikasi satelit domestik, atau apa gitu ya. Ada kayak gitu enggak? Kalau tidak ada, begini, maksud saya, oke lah, saya Pak Arif belum ngecek. Sepertinya ada kekeliruan, tapi nggak apa-apa, nanti dilanjutkan saja. Maksud Pak Arif nanti, tema besarnya itu apa? Tema besarnya adalah teknologi ruang angkasa. Tapi saya mau membahas tentang NASA doang Pak, cukup, bicaranya NASA doang. Walaupun bicara NASA itu banyak banget, tapi singkat saja. Satu orang bicara NASA, satu orang lagi bicara tentang saya Neil Armstrong, Neil Armstrong, maaf. Soalnya sekarang ada nama dua ya, Karen Armstrong sama Neil Armstrong. Halo, dengar ya. Jadi harus ada tema spesifik. Oke. Sekarang kita lihat presentasi mereka seperti apakah sesuai dengan ekspektasi Pak Arif atau tidak. Silakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang roket V2. Roket V2 adalah salah satu pencapaian teknologi yang sangat menarik dalam sejarah manusia. Ini adalah jenis mesin besar yang dirancang untuk masanya. Diri. Oke. Untuk masanya. Roket V2 merupakan terobosan besar karena menjadi salah satu roket pertama yang mampu mencapai luar angkasa. Ukurannya sendiri sangat mengesankan, seolah-olah setinggi sebuah gedung bertingkai banyak. Oke. Next. Ada lagi nggak? Kalau peta konsep satu lembar doang nggak apa-apa. Tapi kalau lebih, ya ini mungkin konsepnya jadi kayak PT gitu ya. Oke, terus. Di next slide kali ini saya akan membacakan tentang awal mula terciptanya roket V2. Roket V2 ini diciptakan oleh ilmuwan Jerman selama periode Perang Dunia II. Mereka mengembangkan roket ini ke dalam upaya untuk menciptakan senjata yang memiliki kekuatan besar dalam Coba yang perang main dunia. karet itu jauh. Hei, kamu kayak anak TK jadinya main karet begitu. Selepet. Mau lanjut nggak itu, Pan? Kamu bercanda terus dari tadi. Oke, secara prinsip cara kerja roket V2 ini memanfaatkan mesin roket yang terletak pada bagian bawahnya. Mesin roket ini mampu membakar bahan bakar seperti bensin atau oksigen untuk menghasilkan tenaga yang sangat besar. Tenaga inilah yang memungkinkan roket ini terbang ke atas dan mencapai ketinggian luar angkasa. Bensin ya, pakai bensin ya, benar, bensin.
Lanjut. Ini aja. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuannya membuat roket V2. Tujuannya adalah tujuan awal pembuatan roket V2 adalah untuk digunakan sebagai senjata perang. Roket ini dirancang untuk dikirim ke negara-negara musuh sebagai alat penghancur karena dapat membawa bom yang meledak ketika mencapai targetnya. Roket ini jadi perang, buat perang. Oh, roket perang. Bukan ke ruang angkasa, bukan? Awalnya buat perang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, namun penting untuk diingat bahwa roket V2 juga memiliki dampak penting dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Meskipun awalnya diciptakan untuk tujuan militer, roket ini membantu kita memahami lebih banyak tentang bagaimana manusia dapat mencapai ruang angkasa itu, menjadi salah satu angka awal dalam perjalanan menuju eksplorasi luar angkasa. Saat ini roket V2 tidak lagi digunakan, namun teknologi dan pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan roket ini telah membantu kita mengembangkan roket modern yang digunakan untuk misi luar angkasa dan penelitian eksplorasi. Oke, sip. Nah, lanjut lagi Pak, ada quotes dari ini Hitler. Wih, Siapapun bisa menghadapi kemenangan, tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan. oh dia Sekian ngakunya. presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, ini bagus juga ngomong tentang roket ya. Roketnya tadi dibuat buat Alto, maju ke depan kalau mau tanya sini. Kelompok berapa sebutkan? Coba ini kelompok 1 ya. Kelompok 3, kelompok 4 mencatat ya. Kelompok 4 mencatat siapa-siapa aja yang bertanya. Silakan maju ke depan sini, Alto. Napal. Pal, kamu serius bertanya. Pak Arif dari dulu masih curiga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal, dengan kamu stand up. Oh ya udah nanya. Ini stand up. Iya, ya stand up. Saya ingin bertanya, apakah ada kemungkinan manusia tinggal di luar angkasa? Wih. Karena semakin kesini kan semakin canggih teknologi yang ada di bumi. Jangan kencang-kencang, hancur. Kasih nilai 100 ya. Kelompok 4 tulis siapa aja yang bertanya ya. Siapa kelompok 4? Nanti kalau ketahuan siapa kelompok 4-nya, nanti Pak Arif kamu kasih hukuman ntar ya. Masa nggak ada yang ngaku kelompok 4? Awas ya kalau ada yang ternyata saya kelompok 4 Pak. Oke, Altov ya, catat ya. Ini ada catatan juga, catatan recording. Oke, bisa langsung dijawab? Atau mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu yang lain? Bisa nanya, bisa menambahkan, bisa cerita, boleh? Ya. Oke. Silakan bisa dijawab terlebih dahulu atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum menjawab pesanan, silakan. Saya langsung menjawabnya nggak apa-apa? Langsung jawab pertanyaan, silakan. Pertanyaan dari Altaf tadi mengenai apakah manusia bisa hidup di luar angkasa? Ini ngapain sih? Coba ntar dulu. Ini ngapain sepat-selepetan dari tadi? Kamu udah tahu Pak Arif itu nggak suka kalau misalnya ada yang main-main, tetap aja main-main. Tov, sini Tov. Jangan bertiga, berempat kayak gitu, bertiga itu. Berdua aja, berdua sini. Pindah. Ya. Oke, ini proses perbaikan dan ke depan sih perbaiki dan perbaiki ya. Oh nggak ada bercanda. Jaki kamu jangan main-main kamu. Kamu Jaki atau siapa namanya? Ini Jaki kan? Oh main-main di luar aja. Ya ini ada pertanyaan bagus ya berkaitan dengan ruang angkasa. Apakah ada kemungkinan kita untuk tinggal di ruang angkasa?
Karena ada banyak hal, ada banyak persoalan. Jakarta udah penuh, Indonesia udah penuh, Jawa udah penuh, udah jomplang. Bahkan ada sebuah teori yang menyatakan bahwa nanti Jawa terbelah menjadi dua. Itu kan teorinya Ronggo Warsito ya kalau nggak salah. Jawa terbelah menjadi dua. Atau juga ada satu teori yang menyatakan bahwa nanti tsunami besar itu akan menenggelamkan Pulau Jawa. Nah, mau kemana itu orang-orangnya? Matikah? Berakhirkah? Atau memang ada kesempatan bisa pergi ke ruang angkasa dan kemudian tinggal di sono? Apakah tinggal di sana itu lebih nikmat, bisa menikmati sebagaimana teknologi yang kita dapatkan hari ini? Wallahu alam. Kita minta jawabannya dari Fikri dan kawan-kawan. Silakan. Oke, saya akan dari pertanyaan Altaf tadi mengenai manusia apakah bisa tinggal di luar angkasa, menurut saya kemungkinannya juga lumayan besar, Pak. Karena teknologi sekarang sudah mampu sampai ke sana. Mungkin karena sekarang juga masih tanpa awak kan, apalagi kalau kan rencana ada kayak ada manusia tinggal di bulan, di Mars, itu banyak kan rencananya. Dari NASA juga udah ada persiapan lah, bahkan udah ada yang daftar gitu buat pergi ke bulan sana. Menurut saya sih mungkin kemungkinannya cukup besar. Iya, tapi kan itu hidupnya paling cuma berapa bulan gitu kan. Kalau sampai bertahun-tahun bisa emang? Kalau menurut saya bisa aja, Pak. Jadi tergantung persediaannya. Karena yang membuat misi ini susah itu memakan waktu sama biayanya juga mahal, Pak. Waktunya. Karena jarak tempuh dari bumi ke bulan atau Mars itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Iya, emang ya. Iya. Ada agak awam soal gini. Tapi barangkali teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika ada yang lebih tahu ya soal ruang angkasa. Saya nggak tahu ya kalau misalnya perjalanan itu sampai berbulan-bulan. Emang benar sampai berbulan-bulan? Bener ya? Iya, Pak. Berbulan-bulan. Iya, mungkin ya. Tapi kalau sekedar sampai batas gravitasi deket ya. Kamu pernah nonton Libat ketika naik pesawatnya Vincent nggak? Kapten Vincent. Itu kan di ketinggian berapa itu pesawatnya itu sudah mesin mati atau apa gitu? Oh iya, Sudah itu masuk tarikan gravitasi. Ya. Tapi kalau ke ruang angkasa ke Mars memang cukup lama ya? Iya. Oke, Apalagi di sana waktu, juga satu waktu, yang kedua? kedua biayanya, Biaya. persiapannya karena juga kan kalau misalkan hidup selama-lamanya di sana itu harus kita bikin peternakan, pertanian, segala macam. Dan juga kondisi di sana juga kita belum tahu, Pak. Jadi kayak misalkan ada badai atau apapun, kita juga belum tahu cara menanggulangi. Nggak ada, pokoknya selama ini kita dengar ceritanya di sana banyak batu aja. Ya kan? Di bulan batu, di Mars batu. Kandungan hidrogen, helium segala macam nggak tahu itu apakah memungkinkan atau tidak. Kalau di sana kan sebetulnya nggak ada yang namanya gaya gravitasi atas bawah itu kan nggak ada. Cuma foto kita aja kebetulan cepret ke sini. Tapi mau kepalanya di bawah itu juga bisa sebenarnya. Itu kalau bicara ruang angkasa kan nggak ada. Penentuan atas dan bawah itu kan karena kita berada di bumi. Ada gaya gravitasi, kemudian kita napak di tanah seperti itu, bawah itu yang ke sana. Banyak misteri ya. Cerita-cerita itu banyak juga yang bercerita yang mengungkap bahwa fakta di bawah bumi juga banyak cerita lagi. Tapi kita ke angkasa dulu lah, Kang. Jadi mungkin ya? Mungkin. Enggak, sudah ada contoh belum? Kalau contoh untuk manusia yang tinggal di Mars sih kayaknya belum ada, Pak. Sampai sekarang Di belum mana? ada. Mungkin ada pesawat tanpa awak yang udah mendarat di sana. Ada. Pesawatnya, Ya, orangnya, roketnya. orangnya. Orangnya belum Tapi ada. tinggalnya di pesawat kan, bukan tinggal di Marsnya atau di. Saya pernah nonton film gitu, Pak. Nama judulnya The Martian kalau nggak salah. Kamu kebanyakan nonton Star Trek kali. Enggak, emang. Star Wars ya, Star Wars. Ya, boleh. Gimana Alto? Mungkin ada di sono. Sangat mungkin ada kehidupan di sana. Tapi memang masih dalam proses apa ya?
Ya proses penyiapan segala sesuatunya. Termasuk misalnya kita bicara, halo perhatikan, halo. Termasuk misalnya proses penyiapan logistik. Logistik dari Jawa ke Jakarta gampang, pakai kontainer kan mudah. Lewat jalan tol. Keluar angkasa, waduh, itu luar biasa ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya, siapa lagi? Dari kelompok yang lain? Atau kelompok berapa toh? Kelompok 7. Kelompok 1 ada? Kelompok 1? Halo? Nih, oke, sebetulnya ada 5 soal yang sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan dan itu nanti semestinya kerjasama dengan co-host atau MC. Cuma MC-nya nih nanti besok pokoknya harus sudah disiapkan. Halo, ngobrol semua ya. Siap, perhatikan ya. Nah pertanyaannya adalah hikmah atau pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari adanya teknologi yang demikian canggih ya sampai ke ruang angkasa. Apa yang kamu bisa ambil buat diri kamu sendiri? Apa kira-kira? Atau buat Indonesia dah? Silakan, siapa yang mau jawab? Azan. Hah? Azan, oke azan dulu. Kalau di sini azan. Ada telepon. Taruh dulu. Oke, azan dulu. Jam berapa sekarang? 2 menit lagi ya. Emang ruangannya itu harus AC ya. Mudah-mudahan tahun ini kebeli AC-nya. Kamu cuma bikinnya ngomongnya cuma itu doang. Tapi tentang teknologi gitu loh. Misalnya terlalu miskin. Udah ya? Oke. Ya ini karena singkat saja ya. Oke, Fikri mungkin atau siapa yang kasih jawaban
hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari pembicaraan kita tentang roket ini. Oke, perhatikan, sedikit aja, sedikit. Silakan. Oke, silakan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari roket V2 ini bisa jadi landasan terobosan yang baru buat tunas-tunas muda kita yang sekarang ini. Karena Generasi sekarang. Buat generasi sekarang. generasi yang sekarang dan selanjutnya. Udah, itu dong. Ya udah. Oke. Cukup ya untuk kajian kita pada kesempatan sore atau siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Sebenarnya harusnya ada tema-tema yang lain yang bisa diangkat dari apa yang kemudian dipandang sebagai sesuatu yang menarik. Harusnya yang menariknya nggak cuma satu. Ya, halo perhatikan. Yang menarik nggak cuma satu. Ini kan tadi tentang roket V2 doang. Harusnya ada empat, karena 4 orang kan mestinya bisa dieksplorasi dan bisa dikembangkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke masjid. Tes 1 2 3